Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita, bagaimana Tuhan menyertai kita hingga pada saat ini kita menikmati segala kemurahan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian Saat Indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan kami rasakan, hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari saya ajak untuk bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dengan lebih sungguh. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu
kasih, anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu Tuhan, oh hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih, anugerah-Mu. Haleluya. Biar setiap kami menikmati anugerah Tuhan, biar setiap kami merasakan penyertaan-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus kami, oh terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan boleh sediakan waktu untuk kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar kami rindu untuk setiap jemaat yang hadir, yang menikmati ibadah pada hari ini, baik yang kami ada di gedung gereja ataupun kami yang menikmati ibadah secara online. Kami meyakini bahwa ada hadirat Tuhan yang nyata yang kami rasakan. Anugerah Tuhan yang selalu ada dan menyentuh setiap kami. Pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata. Tiba saatnya kami untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Pakai lidah bibir kami dan hati kami untuk menjadi penyembah yang benar Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap menikmati serangkaian ibadah dan hati kami terbuka untuk firman Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Sembah kasih Tuhan boleh duduk kembali. Kita mau bawa ucapan syukur kita mau masuk hadiratnya. Dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya,
masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadirat, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati mau bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, mari kita bangkit berdiri. Saat hati bersyukur dan tanganku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Oh, Tuhan hadir dalam setiap puji-pujian kita yang kita naikkan bagi kemuliaan-Nya. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita mau bangkit serukan nama Tuhan Yesus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk
menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Kita mau menikmati firman Tuhan. Dia Bapa yang mengasihi kita, yang memandang kita bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena hatinya dan cintanya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa, Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku,
pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Sekali lagi, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Ya Tuhan, terima kasih untuk Bapa yang sangat baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Bapa yang sangat baik, yang mengerti, memperdulikan segala masalah kami, bahkan tetesan air mata kami. Kami percaya Tuhan, pagi ini Engkau hadir di tengah pujian kami, dan Engkau sangat disukakan dengan pujian-pujian yang dipersembahkan untuk kemuliaan-Mu. Sekarang tiba saatnya di mana kami akan bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya akan berbicara kepada kami apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Sampaikan isi hati Tuhan buat kami, sehingga setiap kami, siapapun kami Tuhan, kami pulang dengan satu sukacita yang besar, sebab Engkau Allah yang mengerti segala masalah kami. Pujian syukur bagi kemuliaan nama-Mu, dan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, pagi ini kami sambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya berkata, amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi. Senang sekali pagi hari ini kembali saya bisa beribadah di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Ini saya pikir adalah kemurahan Tuhan, karena Allah itu sangat baik dan teramat baik. Saudara merasakan Allah baik? Amin. Puji Tuhan.
Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita masih pada tema kita dalam triwulan ini, yaitu Key to Happiness atau kunci kebahagiaan. Sampai dengan akhir bulan September depan, kita masih membahas ya, merenungkan tema tentang kunci kebahagiaan ini. Dan pagi hari ini saya akan sampaikan satu subtema, What is Happiness Part 1 ya, atau apakah kebahagiaan itu, bagian 1. Karena saya pikir firman Tuhannya cukup panjang ya, jadi saya pisah 2 bagian ya, supaya tidak terlalu panjang ya. Suka dengar firman Tuhan yang panjang? Halo? Ya biasanya kalau terlalu panjang khotbah orang barbar ya. Kira-kira seperti itu ya. Saya juga mengikuti ibadah-ibadah gereja-gereja lain ya. Banyak yang lebih panjang dari kita loh ya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita bisa menerima, mencerna, memahami firman Tuhan itu ya. Nah, pagi ini subtema kita, apakah kebahagiaan itu? Kita akan bagian pertama, bagian 1, kita akan buka Alkitab kita, membaca Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28, khususnya nats kita pada ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Lukas 11 ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus menjawab, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Nah, nats kita atau ayat perenungan kita pada ayat 28 dikatakan, tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, firman Allah, dan yang memeliharanya." Ya. Itu yang berkata Tuhan Yesus sendiri, ya. Jadi pagi ini saya ingin sampaikan apakah kebahagiaan itu. Dalam bacaan kita melihat pada saat Tuhan Yesus dia melayani murid-muridnya ya. Ketika Yesus masih berbicara, tiba-tiba seorang perempuan berkata, wah, kira-kira seperti itu ya. "Berbahagia lu, ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ya. Tuhan Yesus itu kan cakep ya, ganteng. Siapa yang mengatakan Tuhan Yesus tidak ganteng? Ganteng ya, cakep, ganteng, punya karisma, kemana-mana dia berbuat baik, menyembuhkan orang, dahsyat pokoknya ya. Nah, ibu ini dia, waduh, sangat berbahagia, ibu yang mengandung kamu itu. Ya, kita kan biasanya kepingin punya, khususnya ibu-ibu rumah tangga, kepingin punya anak yang seperti itu ya. Sudah ganteng, cakep, enggak nakal, baik, ya seperti Tuhan Yesus. Wah, berbahagia loh punya anak seperti kamu itu. Sudut pandangnya tetap pada hal-hal yang duniawi. Dan Tuhan mengatakan apa?
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Itu yang berbahagia. Bukan ibu yang mengandung Yesus. Sudut pandang manusia selalu seperti itu. Ya. Hal-hal yang lahiriah yang bisa menyenangkan kita, memuaskan kita. Tapi sudut pandang Tuhan itu jauh ke depan. Tidak pada hal-hal yang di depan kita. Sudut pandang Tuhan, yang berbahagia itu orang yang mendengarkan firman Allah, yang konsen, fokus mendengarkan firman Allah. Tidak kemana-mana pikirannya. Hari-hari ini kan firman Tuhan digelar di YouTube. Kita mau cari pembicara model apa, banyak di YouTube sana. Dari yang mutu sampai tidak mutu. Saya pikir loh ya, dari mutu sampai tidak mutu. Semua digelar di YouTube. Tapi persoalannya waktu kita mendengar firman Tuhan, baik lewat onsite maupun lewat online, kita itu fokus pada firman Tuhan apa kita enggak sekedar. Kalau Anda fokus pada firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita, kita pelihara dengan benar. Saya berpikir ketika kita menghadapi masalah, persoalan, kita tidak sampai terpuruk. Di tengah-tengah masalah persoalan, firman Tuhan berkata, itu seperti itu. Ada rema dan kemudian ada feedback balik dampak dari firman Tuhan yang kita baca itu. Saya berulang kali menghadapi masalah loh, tidak ringan. Tapi begitu firman Tuhan muncul dalam hati saya, baru saya mandi, baru saya makan. Wah, itu dahsyat benar. Kalau saya tidak mempunyai firman Tuhan dalam hidup saya sudah terpuruk. Ya. Tapi karena firman-Mu itu adalah suluh bagi setiap langkah hidup saya, maka saya tetap eksis sampai dengan hari ini. Tidak gampang Bapak Ibu, hidup pada waktu-waktu ini tidak gampang. Kesulitan ekonomi, masalah, dampak krisis. Ya. Kalau kita tidak punya firman Tuhan, kita itu tidak bisa apa-apa. Ya. Pujian mengatakan apa? Dia perjanjian dalam Alkitab, tiap fatsal ayat baris ku punya, ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allah ku punya. Bukan Tuhan tidak menghendaki kita hafal. Oh itu di Roma 8 ayat 28 itu. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yeremia 3:3 ayat 3, berserulah padaku, aku akan menjangkau. Yeremia 3:3, ini bukan kuis siapa yang pandai hafal Alkitab. Tapi engkau punya enggak perjanjian Allah itu dalam hidupmu? Kalau engkau punya perjanjian Allah dalam hidupmu, saya pastikan engkau tidak akan terpuruk di tengah-tengah krisis yang seperti ini. Amin? Tidak semua. Amin? Nah, gitu dong. Ya. Kita harus yakin bahwa perjanjian Allah itu adalah segalanya. Nah, pagi ini, ya, subtema kita apakah kebahagiaan itu? Bagian 1. Seringkali banyak di antara anak-anak Tuhan yang bertanya, ya, juga kepada saya,
Apa sih kebahagiaan itu, Pak? Apakah kebahagiaan itu? Apakah kata Alkitab tentang kebahagiaan itu? Seringkali yang menjadi masalah bagi banyak orang yaitu mereka merasa bahagia. Anda merasa bahagia? Wah, kena jawab keliru lepotmu. Ndak wis diem aja lah. Merasa bahagia? Bapak Ibu, padahal kalau kita mau mempelajari Alkitab itu telah memberikan penjelasan bagaimana supaya anak-anak Tuhan itu bisa berbahagia. Bisa berbahagia di dalam Tuhan. Bukan merasa bahagia, tapi berbahagia. Beda loh, merasa berbahagia dengan berbahagia. Itu beda. Ya. Mengapa saya katakan beda? Kalau merasa, itu perasaan. Perasaan itu selamanya penipu. Benar? Setuju? Misal, saya kasih contoh. Perasaan itu penipu. Ya. Tiba-tiba di tengah-tengah ibadah kita ini datang jiwa baru, jemaat baru. Ya, modelnya seperti Gali, matanya jelalatan, ya. Kemudian duduknya di pojok. Tiap kali dia lihat yang dibawa jemaat ini opo kabeh to. Kira-kira saudara merasa bagaimana? Maling ki, maling. Hati-hati loh, Pak. Itu di pojok itu ada maling loh. Pak Hosea tahu. Kan gitu. Padahal orang ini adalah penginjil yang masuk desa-desa. Berbaur dengan mereka-mereka yang berandalan itu. Jadi saya katakan perasaan itu penipu. Jangan kita mengandalkan hidup pada perasaan kita. Kita terjebak pada perasaan kita. Nanti gembalanya ngasih tangan, pas ada orang ajak bicara sedikit melengos. Pak Hosea nambah aku kan mesti melengos. Kilo mau aku balik orang melengos. Perasaan. Tapi orang hidup tidak boleh dengan perasaan. Maksud saya orang hidup tidak boleh tidak punya perasaan. Maksud ya, kita tuh harus punya perasaan, tapi jangan hidup oleh perasaan. Maksud, orang hidup itu harus punya perasaan. Kalau tidak punya perasaan, saya dulu waktu masih sekolah, ya punya teman, maaf ya, malahan sekarang jadi pendeta. Teman saya itu naik sepedanya kan sepeda jengki gitu. Masuk rumah beleng, sudah ndak pernah tanda gini. Saya tuh melihat temanku itu kok ora duwe perasaan blas. Papa mamae kayak kongko-kongko masuk ngegrang. Ini namanya ndak punya perasaan. Ndak sopan, ndak punya perasaan. Kemudian suaminya pulang terlambat atau istrinya pulang bilangnya apa Dawis, pulangnya terlambat. Gek ketemu pil. Gek ketemu wil ki. Ganyi ngomong-ngomong. Bener? Bener apa bener? Nah. Ya. Repot. Kalau kita hidup sama perasaan itu. Gek. Padahal tidak benar semua. Tidak benar semua. Jadi banyak orang merasa bahagia.
Kalau ditanya Anda bahagia, ya saya merasa bahagia, enggak kurang apa-apa. Begitu ada masalah, anaknya sakit, enggak sembuh, hilang semua kebahagiaannya. Itu namanya merasa bahagia. Tapi kalau orang yang berbahagia, dia punya perjanjian Allah dalam hidupnya. Ada dua hal, bagian satu ini ada dua buah ayat tentang kebahagiaan menurut Alkitab. Ya, pagi ini saya singkat aja. Yang pertama kita lihat, ya kita akan lihat yang pertama itu ada dua buah ayat. Yohanes 20 ayat 29. Tolong Pak Harto bisa bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ya. Yang pertama, Yohanes 20 ayat 29, ini berbicara mengenai Thomas. Siapa Thomas? Kita tentunya semua tahu ya. Dan ketika dia melihat, menyaksikan Yesus, ini adalah hari besar bagi Thomas yang secara dramatis murid yang dikenal dengan nama Thomas yang selalu ragu menjadi Thomas yang percaya. Apa? Setelah dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus itu bangkit. Dia melihat, menyaksikan. Ulurkan jarimu dan masukkan ke dalam rusuk bekas luka lambungku. Thomas akhirnya menjawab apa? Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhanku. Dan itu merupakan hari yang sangat bersejarah bagi seorang yang bernama Thomas. Kalau kita lihat ceritanya, apa Tuhan Yesus selalu memberikan tuts. Wah, kamu sekarang hebat ya, bisa percaya sama aku toh? Enggak. Tuhan Yesus enggak ngomong seperti itu, enggak ngasih wah hebat. Malahan Tuhan ngomong apa? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Pak Hosea, aku percaya Pak. Nak Tuhan sing tak sembah iki iso buka jalan buat hidupku. Aku untuk kerjaan. Sudah 2 tahun loh Pak, saya enggak kerja. Sampai hari ini juga enggak ada kerjaan. Bagaimana aku bisa percaya pada Tuhan? Yang lalu sudah saya singgung bagaimana seorang nabi yang namanya Elia yang bisa mendatangkan api dari langit. Dia berkata apa? Aku bekerja mati-matian untuk engkau. Tapi orang-orang itu tidak mau menerima. Bahkan mereka mau membunuh aku. Bapak Ibu, kita bisa seperti Elia, terpuruk. Pak Hosea, aku percaya. Kalau aku sudah melihat, menyatakan bahwa Yesus itu buka jalan, aku percaya. Nak belum, tidak percaya. Tapi Tuhan berkata apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, Bapak Ibu, ayat Alkitab tentang mencari kebahagiaan di sini yang pertama ini adalah tentunya ditujukan kepada mereka yang memiliki iman yang besar. Bukan setelah melihat baru percaya.
Kalau misalnya Bapak Ibu bekerja, ya, kemudian diajak makan oleh bos di restoran yang mewah, mahal masakannya. Kira-kira Bapak Ibu mikir enggak? Ki engko sing bayar sapa iki? Panganan larang-larang kayak gini sing bayar sapa iki? Aja-aja engko bose meneng wae, aku kan bayar dhewe. Kan gitu. Gitu apa enggak? Apa percaya? Hah? Halo? Percaya toh bahwa bosnya mesti yang bayar. Nggak mungkin nggak. Itu namanya iman. Ya. Aku nggak punya uang belas loh. Diajak bosku pergi restoran mewah. Ya sudah toh, pasrah toh. Nah, nanti nak bisa bosnya tanya, Pak Usia aku yang godit sih, Pak. Waduh, bosku dewe ada duit gitulah. Itu tidak bisa ngomong saya, tidak bisa ngomong. Ya sudah Pak, pakai kartu debit saja punya saya Pak. Ini saya mumpung bawa. Kan gitu. Tapi tidak mungkin bos itu tidak bayari kita. Ya Pak Pria. Saya diajak minum-minum di Starbucks. Lah Starbucks itu lah mahal. Apa terus saya mikir, kayak Pak Pria di deti. Maaf Pak ya. Contoh aja. Jadi perasaan itu penipu. Nggak usah percaya dengan perasaan, tapi harus punya perasaan. Jangan hidup oleh perasaan. Nah, mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat 7, tolong Pak Harto baca. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, Paulus dia katakan hidup kami adalah hidup karena percaya. Yang lalu saya sudah tampilkan 2 tokoh Alkitab yang hebat. Dalam segala hal kami ditindas, tapi kami tidak putus asa. Karena apa? Paulus dia punya prinsip, punya kunci dalam kekristenan yang diikuti. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau besok saya tidak bisa makan karena tidak punya uang, ya sudah, Tuhan mengajarkan saya untuk puasa. Itu namanya hidup oleh percaya. Jangan komplain, katanya Tuhan engkau kaya, katanya bisa memberi makan. Cuma nasi sak piring aja nggak ada. Loh, Bapak Ibu, ada kejadian betul loh, sungguh. Seorang pendeta yang kegemarannya itu kalau makan itu pakai kecap. Ya. Saya termasuk orang yang penggemar kecap ya. Kalau makan enggak pakai kecap kok rasanya kayak kurang deh enak gitu. Jadi segala saya tambahi kecap, segala saya tambah. Nah, ini tapi pendetanya bukan saya loh ya. Nah, Bapak Ibu pendeta ini suatu hari istrinya belanja di pasar, pulang lupa beli kecap. Piye itu? Kowe kan ngerti, aku ki suka kecap entek habis. Berarti kamu tuh benar-benar ndak sayang sama aku, ndak perhatian sama aku, suaminya. Wong tak pesen dibeli kecap sampai harga bae. Ngamuk-ngamuk Bapak Ibu. Pendeta saya ngamuk ndak? Bisa, sangat bisa ya. Mau cucu bisa ndak? Bisa. Nggak happiness. Nah, pendeta ini dia makan dengan sedikit menggerutu dan marah-marah kepada istrinya. Tiba-tiba pintu diketok. Jemaatnya datang bawa 2 kecap, 2 botol bir kecap, nomor 1.
Ya, nah berusaha sebut nama nanti jadi promosi. Nah, Bapak Ibu, pendeta ini nangis. Loh, ini kejadian sungguh loh. Sejak itu dia tidak berani komplain. Maka saya katakan jangan suka komplain dengan Tuhan. Tuhan itu tahu kok kebutuhanmu. Tapi seandainya kata kamu tidak ada kecap, ya sudah toh. Makan seadanya dulu, napa sih? Kadang-kadang orang tuh, saya kalau lihat ya tidak tahu ya. Tidak terimonan gitu loh. Masa ngene iki ya kudune ngene. Gandengane iki. Ada kerupuk dimakan, tidak ada kerupuk, ya sudah. Ya, tidak selalu harus pakai kerupuk. Belajar mencukupkan diri, itu anak Tuhan. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ibrani 11 ayat 8, tolong Pak Harto baca. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Tetapi barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya, Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melihat mukjizat Tuhan, kita harus percaya. Ini bukan berarti saya lebih dari Bapak Ibu. Tapi saya telah buktikan berulang kali bahwa Tuhan yang saya sembah di dalam Yesus, Tuhan yang sangat dan teramat dahsyat. Betul. Sampai perkara yang kecil sekalipun Tuhan tahu. Wah, kadang-kadang saya sampai nangis. Terharu. Ya, terharu. Betapa dahsyat Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ayat kedua yang berbicara tentang kebahagiaan itu. Kita akan lihat Mazmur 119 ayat yang kedua. Tolong Pak Arta baca. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ya. Jadi Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa bahagia bisa didapatkan jika kita itu memegang peringatan-peringatannya dan mencari Allah. Banyak kali khotbah-khotbah yang disampaikan para hamba-hamba Tuhan, peringatan-peringatannya itu tidak kita pegang dengan erat. Allah kuwi kan omongane Pak Hosea. Dajjal Pak Hosea dhewe po iso. Malah diskat bantah-bantahan dalam hatinya. Sudah kita tuh cuma diminta mbek Tuhan itu apa? Taat sudah. Hamba Tuhan ngomong bagaimana? Taat sudah. Itu nanti dampaknya itu luar biasa, ya. Dan mencari Allah. Jangan lalu wah minggu meneh lunga gereja meneh kesel aku wis. Lagi tidur istirahat sebentar. Wis sok minggu wis. Firman Tuhan jelas berkata apa? Yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Allah dengan segenap hati. Itu orang yang berbahagia. Karena itu, jika ingin mencari kebahagiaan yang sejati, menurut sudut pandang Allah, carilah Allah terlebih dahulu. Ya, cari Allah terlebih dahulu. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam.
Nah, yang kita renungkan tiap hari itu apa? Firman Tuhan atau masalah kita? Ya mungkin saya sedikit menegur kita sekalian ya, termasuk saya ya. Betul Bapak Ibu, kalau engkau merenungkan firman Tuhan, engkau akan menjadi kuat. Carilah Allah terlebih dahulu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu, lebih banyak dekatkan diri kita itu pada Allah melalui cara hidup yang benar, mengucap syukur dan memegang peringatan-peringatannya. Sebagian besar orang beranggapan bahwa sumber kebahagiaan hidup itu terletak pada hal yang duniawi. Pak usia aku apa iso bahagia nah orang duwe duit, ya, uang, mobil, rumah megah, kedudukan, popularitas dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu pagi ini berkata, aku rak ngandel me Pak usia ki, pura butuh duit, butuh. Siapa yang mau bantu aku? Kasih uang, tak terima dengan tangan terbuka. Tapi saya tidak hidup fokus pada uang lebih dari Allah. Karena Allah, apa? Halo? Ya berisi gembur-gembur Pak usia. Ya saya percaya Allah yang saya sembah itu lebih dari uang, lebih dari deposito, lebih dari rumah mewah. Lah untuk apa kita beribadah kepada Tuhan? Karena semua harta dunia itu nantinya akan kita tinggalkan kok. Ini saya ngomong bukan selalu Pak Usiana ngomong mesti tinggalkan wong wis tuwa. Bukan begitu. Tapi adakah orang yang meninggal membawa harta bendanya? Yang kasihan yang hidup itu loh. Harta bendanya dimasukkan peti. Wah iki nganu. Cincin kesenangannya engkong bawa ke. Dulu waktu papi saya meninggal, kacamatanya tak tekuk gitu, tak masuk ke peti. Nah engkauku yang dari kepercayaan lain, dipecah sih. Wah saya bingung loh, kok dipecah apa? Biar nanti di sananya rodok bureng gitu loh, ndak ketok. Aku bilang gini, papi iki wis punya jalan ke surga dengan baik, ndak usah dipecah kacamatane. Ya, akhirnya engkau saya agak nurut ya. Ya sukamu lah. Saya percaya orang yang hidup dalam kebenaran itu begitu meninggal masuk surga kok. Pasti. Lambat atau cepat kita akan meninggal. Tapi persoalannya apakah kita hidup dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang mati dari sekarang ini, kata Wahyu ya. Nah Bapak Ibu, jadi kita lihat untuk apa? Pemazmur menyatakan bahwa kunci untuk meraih kebahagiaan hidup adalah memegang peringatan-peringatan Tuhan dan tinggal dalam firman-Nya. Jikalau kamu di dalam aku dan firman-Ku ada di dalam kamu, mintalah. Ini satu tantangan dari Tuhan. Apa saja yang engkau kehendaki, itu akan diberikan kepadamu. Dahsyat Bapak Ibu. Tuhan itu dahsyat. Kalau kita tidak main-main. Kalau kita main-main,
kita tidak akan melihat mujizat Tuhan. Ya. Mengapa banyak orang tidak menemukan Tuhan atau tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan, sekalipun yang merasa sudah berdoa, merasa lagi sudah berdoa. Coba kita lihat Amsal 16 ayat 2, Pak. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya, orang bisa ngomong seperti itu. Nah, tak pikir-pikir Pak Usia, aku ki wis resik loh. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan mempunyai pandangan sendiri. Ya. Hal mendasar yang harus diperhatikan saat ini adalah mencari Tuhan adalah sikap hati kita. Apakah kita sudah mencari Tuhan dengan segenap hati? Itu penting, ya. Ayat terakhir 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9. Tolong Parto baca. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9. Sebagai ayat terakhir. Dan engkau, Salomo, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Ya, amin. Ya, itu permintaan Raja Salomo. Dan kita akan benar-benar mencari Tuhan dengan segenap hati. Saya undang para pelayan perjamuan kudus, kita akan tampil ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sekarang di hadapan kami ada perjamuan kudus. Tuhan, sebentar kami akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan yang suci. Layakkan kami, Tuhan, untuk tetap hidup bersekutu dengan Engkau. Layakkan para pelayan-Mu yang sebentar akan melayani pekerjaan yang kudus. Biarlah kami berkenan layak, Tuhan, untuk bersekutu dalam tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah berlalu, dan sekarang Tuhan kami percaya, kami rindu Engkau hidup di dalam kami, dan kami hidup di dalam Engkau. Ada satu kebersamaan Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga kami kuat menghadapi setiap masalah dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita angkat pujian Sukacitaku Penuh. Layani Tuhan. Ku
berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Cintaku penuh, bermazmur bagi-Mu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menyanyi bagi-Mu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Sukacitaku, Sukacitaku penuh, bermazmur bagi-Mu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menyanyi bagi-Mu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. sekali lagi. Ku dijadikan baru. Ada di antara Bapak Ibu yang akan ikut perjamuan kudus belum terima roti? Atau mungkin ada yang belum terima anggur yang di atas? Sudah semua? Baik, kita akan makan roti dan minum cawan Tuhan. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita akan angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Pagi ini kita mempunyai persekutuan yang erat dengan tubuh Kristus. Tubuh yang terpecah-pecah karena dosa-dosa kita. Sekarang sebelum kita makan, percayakah engkau roti yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Di dalam nama Yesus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dan teramat baik. Sekarang Bapak Ibu, mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Pagi ini kita mempunyai hubungan yang erat dengan darah Kristus. Darah yang tercurah di atas Golgota, yang menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Karena kita telah ditebus dari hukuman dosa kepada hidup yang berkemenangan. Sekarang percayakah engkau anggur yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Pagi ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Karena seberapa kali kami makan roti dan minum cawan Tuhan, kami percaya kami memberitakan kematian Tuhan. Tuhan yang mati dan bangkit dari kematian adalah Allah yang berkemenangan. Karena itu tidak lagi kami terpuruk, tenggelam dari segala kesusahan dan ketakutan kami. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang bangkit dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang boleh kami nikmati bersama pagi ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan kembali, dan Tuhan membuka jalan bagi setiap kami yang hari-hari ini Tuhan membutuhkan jalan keluar dari setiap masalah kami. Tidak ada yang mustahil Tuhan bagi Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada Pak Didi.
Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah, kita akan menyimak untuk berita sepekan. Shalom jemaat yang terkasih, puji Tuhan pada hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Hosea Editiono. Adapun warta jemaat sepekan yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Kita akan bertemu kembali pada ibadah raya Minggu 14 Agustus 2022 dengan hambanya Bapak Pendeta Gideon Rusli. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pukul 6 sore di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Ibadah Abi akan dilaksanakan pada Minggu 14 Agustus 2022 secara onsite pada pukul 7 pagi di ruang Sekolah Minggu GBI Hosana. Segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti Kebaktian Padang 2022 yang akan diadakan pada Minggu 21 Agustus 2022 dengan tema Terang Kristus Mengalahkan Kegelapan. Pendaftaran akan segera ditutup pada hari Senin 8 Agustus 2022. Pendaftaran dapat dilakukan kepada Ibu Trifosa dan Ibu Handono. Untuk biaya peserta usia 11 tahun ke atas, yaitu Rp110.000 dengan biaya normal dan Rp100.000 dengan biaya subsidi. Untuk biaya peserta usia 5-10 tahun, yaitu Rp50.000 dengan biaya subsidi. Dan bagi yang berumur 1-4 tahun, tidak dikenakan biaya. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda di toko Dinar Stationery pada Jalan Krakatau Raya, serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat beribadah di gereja maupun saat berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan pengumuman lain? Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah secara on-site setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Dan hadirilah kebaktian WBI pada hari Kamis 11 Agustus 2022 jam 5 sore. Kebaktian kaum pria pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 jam 6 petang. Himbauan, selesai ibadah dimohon dengan sangat jemaat tidak berdiri di depan rumah tangga jika menunggu hendaknya di area gereja saja. Jemaat jangan membuang sampah di tempat sampah tetangga atau di sembarang tempat. Buanglah sampah di tempat sampah milik gereja. Komisi Pembangunan memberitahukan kepada Bapak Ibu Jemaat GBI Nias bahwa akan dilaksanakan pembangunan perluasan ruangan untuk sekolah minggu ABI yang rencananya akan dilaksanakan mulai pertengahan bulan Agustus 2022. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan dukungan doa dan dana dari jemaat yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Semua guru sekolah minggu dan seluruh pengurus ABI diharap tinggal setelah ibadah di ruang sekolah minggu. Tuh, sebelum kita doa berkat, akan ada pengakuan iman. Kita akan belajar bersama-sama pengakuan iman yang akan dilantunkan. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita mengakhiri ibadah.
firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir mati bangkit naik ke surga, adalah juru selamat pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Pengakuan iman ini akan terus diingatkan setiap minggu pertama sebelum doa berkat. Saya persilakan untuk Bapak Gembala boleh menutup kebaktian dengan doa berkat. Ya, Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, ada 2 hal yang ingin saya tekankan. Yaitu hari ini adalah hari terakhir pendaftaran kebaktian Padang. Yang akan ikut kebaktian Padang jangan menunda-nunda, segera daftar. Dan yang terakhir, minggu depan itu pembicaranya tamu. Beliau adalah Ketua Badan Pekerja Daerah Sinode Gereja Betel, Jateng dan DIY, Bapak Gideon Rusli, ya, Bapak Dr. Gideon Rusli MTH. Karena itu Bapak Ibu yang tidak hadir, tolong dikasih tahu, kita akan sambut kedatangan beliau dengan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan sertai sepanjang ibadah kami hari ini, baik lewat pujian, lewat firman-Mu, lewat setiap acara yang kami lewati, dan perjamuan kudus yang kami nikmati bersama. Kami merasakan kehadiran Tuhan di tengah kami. Karena itu kami percaya Tuhan ada di dalam hidup kami, dan kami tetap hidup di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang melawat menyertai kami, sehingga kami tidak lagi terpuruk. Berkati setiap kami yang sudah hadir, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu kemuliaan Tuhan
Dia nyatakan di atas suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara dan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Tuhan dalam dimensi waktu tanpa batas, diselamatkan dan menjadi ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat pulang, Tuhan memberkati.